Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata krama masuk ke kamar mandi. Nah, Tata krama masuk ke kamar mandi, masuk dengan kaki kiri. Namun saat masuk kamar mandi, Rasulullah SAW mendahulukan kaki kiri dibanding kanan. Artinya Nabi Muhammad SAW lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6 sunat di kamar mandi ya. Ini ada 6 sunat di kamar mandi, tidak bicara hingga berlama-lama. Oke. Keluar masuk kamar mandi adalah salah satu rutinitas yang dikerjakan Muslim dalam sehari semalam sebagai kebiasaan yang berulang. Ada baiknya bila Muslim menerapkan anjuran sunnah di kamar mandi sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tuntunan ini bahkan membuat kaum musyrikin terperangah dengan Islam. Mereka bahkan berkata pada salah seseorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang diabadikan dalam sebuah hadis. Mereka berkata, "Qad allamakum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kulla say'in hatta hir'ata qala faqala ajal laqad naha." Artinya, sungguh Nabi Muhammad SAW, kalian telah mengejarkan segala sesuatu sampai perkara ada buang hajat. Sekalipun Salman menjawab, "Ya, benar." Hadis riwayat Muslim. Lantas seperti apa sunat di kamar mandi yang diajarkan Rasulullah SAW? 6 sunat Rasulullah SAW di kamar mandi yaitu 1. Masuk dengan kaki kiri. Rasulullah SAW kerap diceritakan lebih senang mendahulukan kaki dan tangan kanan dibandingkan kiri. Namun saat masuk kamar mandi, Rasulullah SAW mendahulukan kaki kiri dibanding kanan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yujibuhu tayamun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fisanihi kulli. Artinya Nabi Muhammad SAW lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu keluar dengan kaki kanan. Berbeda dengan saat masuk keluar kamar mandi didahului kaki kiri. Sebab menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili
dalam fikih Islam wa aki wa adilatuhu jilid 1. Kegiatan di kamar mandi disebut sebagai hal-hal yang tidak mulia. Sementara keluar dari kamar mandi disebut untuk sesuatu dengan tujuan mulia, sehingga dianjurkan dengan kaki kanan untuk melangkahnya. Nah, yang ketiga yaitu buang air kecil jongkok. Sunah di kamar mandi selanjutnya adalah membuang air kecil dengan posisi tidak berdiri atau jongkok. Hal ini didasarkan dari hadis yang dikisahkan Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata tentang kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, janganlah dipercaya. Beliau tidak pernah kencing kecuali sambil duduk. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang keempat yaitu tidak berlama-lama. Bila urusan di kamar mandi bisa selesai dalam waktu singkat, sebaiknya jangan dibuat terlalu lama. Hal ini sudah diingatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Inna hadhil khususa muhtadoroh fa idza taqalla ahadukum falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihadiri setan. Maka jika salah seseorang dari kalian hendak masuk kamar mandi WC, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ahmad Ibnu Majah. Hal ini berlaku untuk adab mandi maupun saat buang hajat. Urusan kamar mandi sebaiknya diselesaikan secepatnya. Yang kelima, tidak berzikir atau berbicara. Melansir ringkasan fikih mazhab Syafi'i karangan Dr. Mustafa Dib Al-Budha, Rasulullah SAW mencontohkan Muslim untuk diam ketika berada di dalam kamar mandi, termasuk mengeluarkan perkataan baik seperti zikir dan menjawab salam. Hal ini didasari oleh hadis Rasulullah SAW yang tidak menjawab salam saat sedang buang air kecil. Anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama falam yarudda alaihi. Artinya, ada seseorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang kencing. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam penjelasan, Syekh Abu Malik mengatakan ada pengecualian untuk kondisi darurat. Misal saat ada yang meminta air atau bertanya hal yang perlu segera dijawab. Penjelasan ini bisa dilihat dalam buku Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik. Yang keenam, membaca doa. Terakhir, Rasulullah SAW menganjurkan Muslim untuk membaca doa sebagaimana sebelum memulai aktivitas lainnya. Berikut hadis yang menjelaskan bacaan doanya. Kanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya Rasulullah SAW ketika memasuki jamban beliau ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis tentang masuk kamar mandi lainnya berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sitru ma baina uyunil jinni wa baina awrati bani adama idza khala ar-rijulas idza khala rujulus sauba ayyaqula bismi, artinya tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam manusia adalah apabila seseorang melepas pakaian dia membaca Bismillah. HR Ibnu Adi At-Tabrani dan Ibnu Hajar. Setelah sunat di kamar mandi, yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah membaca doa keluar kamar mandi berikut yang dinukil dari kitab Sunan Abi Dawud Al-Taharah. Ghufranakal hamdulillati udhaban annil ad-dawa'afani. Artinya, ampunilah aku, segala puji bagi Allah yang telah melayapkan penyakit dariku dan memberiku kesehatan. Mohon maaf ya jika ada salah kata dari ucapan saya atau awalan pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Atau yang kurang dari lupa sebelum bismillah atau kurang lengkap, mohon maaf ya. Dan mohon maaf jika bacaan Arabnya tidak didengar, suaranya kurang jelas, mohon maaf. Nah, kami dari tim Naga Bonang, terima kasih yang sudah menonton video kami dari awal sampai sekarang. Mohon maaf, saya dari tim Naga Bonang atau saya jarang mengupload videonya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah akan saya upload dalam 1 minggu, 2 atau berapa. Intinya sering mengupload agar penonton semakin banyak ya. Dan jangan lupa di subscribe channel kami, like agar jam tayang kami cepat tembus 4.000 jam tayang ya. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.